Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur. Dengan saya Wartini dari SD Negeri Mandalagiri, Kabupaten Cianjur. Dan saya Jeffrey dari SMP Negeri 4 Naringgul, Kabupaten Cianjur. Dan saya Muhammad Saiful Mukis dari SMP Negeri 10 Naringgul, Kabupaten Cianjur. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau supervisor, coach, dan juga coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum kita memulai proses coaching ini, saya di sini berperan sebagai observer Bu ya. Jadi saya akan coba melihat proses coaching yang Ibu lakukan bersama coachee. Namun sebelum memulai percakapan tersebut, ada beberapa hal yang ingin disampaikan terkait dengan rubrik observasi yang saya akan nilai. Rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah saya berharap dalam proses coaching ini nanti Ibu memiliki prinsip-prinsip dari seorang coach. Seperti yang sudah Ibu ketahui, jadi prinsip coach itu yaitu kemitraan, proses yang kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Kemudian saya juga berharap Ibu telah memiliki kompetensi seorang coach, yaitu meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbeda, yang diimplementasikan dengan teknik bahasa, serta tentu dengan menerapkan dengan maksimal alur yang kita gunakan untuk mengamati Ibu ketika nanti coach. Apakah Ibu memahami? Baik Pak, insya Allah saya paham. Baiklah. Ibu sebelumnya sebelum memulai pelaksanaan ini ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Pak, silakan. Baiklah. Ini pertanyaan pertama, kompetensi inti coaching mana yang akan Ibu kembangkan dalam pelaksanaan coaching ini? Baik Pak, dalam kesempatan kali ini kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, sebetulnya saya niatannya 3 kompetensi ya Pak. Namun mungkin paling tidak saya pada kesempatan ini hanya bisa berfokus pada 2 kompetensi saja, yaitu mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik Pak. Nah, dari kedua kompetensi ini yang telah disebutkan tadi, secara lebih spesifiknya kompetensi inti apa yang ingin diobservasi oleh Ibu? Untuk nanti secara spesifiknya saya ingin diobservasi yaitu Nah. dengan pada bagian mendengarkan aktif, supaya saya dapat menentukan kata kunci untuk pertanyaan berbobot dalam menggali informasi dari coachee, dan agar coachee saya ini bisa menemukan alternatif atau solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya. Baiklah. Memang mendengar aktif itu bisa menjadi alat untuk menggali coaching lebih mendalam. Pertanyaan berikutnya tentang indikator pencapaian mana yang ingin dicapai oleh Ibu sebagai coach terhadap apa yang akan dikembangkan pada proses coaching nanti? Baik Pak, indikator keberhasilan yang ingin saya capai pada proses coaching nanti adalah saya ingin menentukan aktivitas secara runtut dan efektif, itu yang pertama. Yang kedua, saya dapat menggali ide atau potensi dari diri saya dari diri coach saya, agar coach tersebut dapat menentukan solusi terbaik untuk permasalahannya. Luar biasa sekali indikatornya. Baiklah Ibu, itu saja yang ingin saya tanyakan, dan Ibu sudah menjawabnya dengan baik, yaitu meliputi kompetensi Ibu yang ingin dikembangkan dan observasi serta indikator penilaian apa yang Ibu harapkan dari proses coaching nanti. Baik Ibu, sudah siap melakukan coaching ini? Insya Allah siap Pak. Semoga berhasil dengan apa yang sudah dibicarakan tadi. Silakan Ibu untuk melakukan coaching. Terima kasih Pak.
saya yang kurang aktif nih jika di dalam diskusi. Oh begitu. Jadi hari ini apa yang akan kita berbincangkan? Yang kita akan perbincangkan menurut saya dengan Ibu ya, pertama adalah melihat ketika saya mengajar itu ternyata ketika bekerja sama atau pembagian kelompok ya, ketika di kolaboratif atau di pembelajaran yang kolaboratif, ternyata murid saya itu kurang aktif dan interaktif di dalam kelompok tersebut, sehingga mereka itu hanya mengandalkan yang pintar saja di dalam kelompoknya. Begitu ya. Saya lihat Bapak sangat antusias sekali nih di hari ini dalam berbicara dengan saya ya. Kita, tapi sebelum itu saya ingatkan kita hanya punya waktu 15 menit sampai 20 menit ya Pak pada kesempatan hari ini. Bapak, kalau boleh saya tanya, kira-kira apa nih yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Mungkin yang pertama, murid saya itu tidak siap gitu ya. Seharusnya kan ketika memulai pembelajaran itu ditambahkan ice breaking mungkin ya Bu ya. Terus yang kedua mungkin media pembelajaran yang memang kurang menarik yang dilihat oleh peserta didik ini, atau juga ada hal lain yang biasanya mengganggu mereka, yaitu ketika mereka tidak sekelompok dengan temannya. Jadi yang saya dengar tadi diantaranya siswa Bapak apa sih tadi kurang menarik di dalam proses pembelajarannya, terus tidak semangat jika tidak sekelompok dengan temannya. Nah, dari hal-hal yang Bapak itu dalam keadaan siap belajar gitu ya. Yang kedua mungkin saya akan menyiapkan pembelajaran yang memang menarik dengan media-media PPT yang ditampilkan atau berbentuk video, gambar gitu ya, supaya anak-anak itu lebih fokus dan tertarik dengan pembelajaran tersebut gitu ya. Dan tentunya saya akan memberi pengertian kepada peserta didik saya bahwa dalam satu kelompok itu memang tidak harus dengan teman dekat gitu ya, karena supaya kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya seperti itu. Oke, jadi ini menurut Bapak ya, jadi Bapak akan melakukan perbaikan dengan cara menyiapkan kesiapan belajar siswa, belajar pembelajaran yang menarik. Nah, dan satu lagi untuk memberikan kekuatan kepada siswa agar mereka mau belajar dengan yang lain, gitu Pak. Nah, dari kalau hal ini tercapai ya oleh Bapak, ini tentunya dari skala 10 ini pasti Bapak ada di 50 dong. Nah, untuk saat ini level berapa yang keberadaan Bapak saat ini nih? Saya kira posisinya masih ada di posisi 6 gitu, karena terlihat dari peserta didik yang memang kurang antusias ketika belajar. Oke, Bapak berada di posisi 6 ya. Nah, hal yang bisa Bapak perbaiki dari posisi ini agar bisa mencapai posisi 10 itu seperti apa Pak? Ya tentunya seperti yang dikatakan tadi, saya akan membuat perangkat pembelajaran yang berdiferensiasi mungkin ya, dari hasil observasi yang pertama dengan melakukan pemetaan peserta didik yang memang beragam gitu ya di kelas saya, dengan saya memberi pengertian bahwa mereka itu berbeda, tentu dengan perlakuan yang berbeda pula gitu ya, sehingga saya nantinya akan dapat menciptakan perangkat pembelajaran atau media pembelajaran yang menarik gitu untuk mereka, sesuai dengan keragaman yang ada di kelas saya. Oke, baik, saya dapat menangkap apa yang akan Bapak ambil itu membuat pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, jika hal ini Bapak realisasikan, kira-kira hambatan apa sih yang dapat menghambat langkah Bapak gitu dalam melakukan pembelajaran ini? Biasanya itu yang menghambat itu ketika kita ingin menyediakan hal-hal yang menarik di dalam pembelajaran kita, itu adalah waktu yang biasanya tidak cukup gitu ya. Ketika waktu cukup pun ada kalanya ketika kita di sekolah itu, ketika kita ingin menampilkan media pembelajaran yang menarik, ternyata terkendala dengan jaringan atau ketika pemadaman listrik seperti itu. Oke, jadi kendala yang Bapak alami gitu ya saat melakukan pembelajaran atau untuk melangkah selanjutnya ini adalah waktu dan juga jaringan ya Pak? Ya. Baik Pak, jika hambatan itu terjadi dalam kegiatan yang akan Bapak lakukan, solusi apa sih yang Bapak bisa lakukan? Mungkin solusinya saya akan berkoordinasi dengan seluruh warga sekolah saya gitu ya, termasuk rekan
sejawat dan kepala sekolah agar mereka bisa memahami keadaan atau durasi waktu saya ketika jam mereka itu terambil dengan jam pelajaran saya. Terus yang kedua, jika untuk menangani hal yang di luar dugaan, misalkan terjadi pemadaman listrik, mungkin saya akan berkoordinasi dengan warga sekolah pun dengan menyewa genset mungkin ya. Jadi pembelajaran saya bisa berjalan dengan baik ya. Ketika ada listrik, saya bisa tetap menampilkan media pembelajaran di dalam proyektor. Luar biasa sekali dari apa yang sudah paparkan yang sudah Bapak paparkan, saya semakin tertarik ya untuk mengetahui langkah-langkah selanjutnya. Nih Pak, kalau hal tersebut sudah terrealisasi, ini sekarang kan Bapak sudah mengetahui ya tentang tujuan, gangguan, serta hambatan dan juga solusinya. Bapak tadi sudah paparkan. Lalu apa sih rencana aksinya Pak? Rencana aksinya mungkin di dalam pembelajaran saya akan menerapkan perangkat pembelajaran saya dengan efektif sesuai dengan langkah-langkah yang ada di dalam perangkat pembelajaran yang sudah saya susun sedemikian rupa tersebut, supaya saya bisa memanfaatkan waktu dengan efektif dan bisa mewujudkan pembelajaran yang memang berpihak pada murid. Oke, dari yang Bapak paparkan, mana sih yang Bapak prioritaskan untuk secepatnya segera terrealisasi gitu Pak? Untuk prioritas utama saya ingin murid-murid saya itu mereka bisa aktif dan interaktif ketika mereka menerima pembelajaran. Oke, jadi strategi apa yang akan Bapak ambil agar langkah tersebut bisa terlaksana dengan baik Pak? Itu sebetulnya sudah saya cantumkan di dalam perangkat pembelajaran yang saya akan laksanakan. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan model pembelajaran problem based learning mungkin itu. Itu strategi yang akan saya terapkan nanti. Oke, jadi strateginya menggunakan model pembelajaran problem based learning ya Pak ya. Menurut Bapak, jika menggunakan model tersebut, ukuran keberhasilannya akan dicapai berapa Pak? Kalau tadi saya di posisi 6, mungkin saya akan nanti mencapai di angka 9. Oke, saya sangat support Bapak ya. Semoga apa yang Bapak harapkan bisa tercapai. Nih Pak, ngomong-ngomong nih, untuk melakukan hal tersebut, kapan nih Bapak akan bisa melakukannya? Mungkin saya akan terapkan strategi tersebut dan rencana aksi tersebut di minggu-minggu ini. Soalnya saya di minggu-minggu ini ada 2 pertemuan dengan peserta didik saya. Lalu berdasarkan pemikiran Bapak atau harapan Bapak untuk mencapai langkah tersebut, adakah orang yang bisa percaya untuk dapat membantu Bapak mencapai tujuan itu? Oh, ada Bu. Tentunya rekan sejawat saya yang kebetulan ada namanya Ibu Eka. Dia itu sama dengan saya mengajar bahasa Inggris juga. Mungkin beliau akan menjaga komitmen saya di dalam melaksanakan rencana aksi tersebut. Baik, luar biasa sekali ya pembicaraan kita pada kesempatan kali ini Pak. Kira-kira apa yang telah Bapak hasilkan dari percakapan kita kali ini Pak? Alhamdulillah perasaan saya menjadi lega. Yang kedua, saya bisa memikirkan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang timbul di kelas saya, yaitu untuk mengatasi siswa yang kurang aktif dan interaktif di dalam pembelajaran gitu ya. Dan kemudian setelah pembelajaran ini pun saya menjadi lebih semangat lagi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini mendengarkan hasil aksi dari Pak Jeffrey yang lakukan di minggu-minggu ini. Semoga Bapak berhasil dan jangan lupa kalau ada hal-hal yang ingin dibicarakan langsung kontak saya Pak. Siap Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Baik Pak Jeffrey, assalamualaikum dan sehat-sehat selalu, good luck pokoknya ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tadi saya sudah mengamati proses coaching bersama Koci
dan saya sudah memasukkannya dalam beberapa catatan. Namun sebelumnya, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan pada Ibu? Boleh Pak. Ya. Menurut Ibu, ketika menilai diri sendiri, bagaimana performa proses coaching dalam kompetensi yang telah kita rencanakan, dan apa yang menjadi indikator keberhasilan Ibu pada proses ini? Oke. Baik Pak, saya tadi telah melakukan prinsip-prinsip coach, yaitu kemitraan, proses belajar yang kreatif, dan memaksimalkan potensi, serta telah berhasil menerapkan kompetensi inti seorang coach, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Itu yang saya rasakan. Betul sekali, apa yang sudah dikatakan oleh Ibu sudah sesuai dengan catatan yang sudah saya buat, yaitu Ibu telah menerapkan prinsip-prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang paling penting lagi dalam catatan saya ini menunjukkan bahwa Ibu melaksanakan percakapan sesuai dengan alur cerita. Secara umum, Ibu tadi sudah sesuai dalam melaksanakan coaching dengan baik, bahkan standarnya menurut saya lebih tinggi dari apa yang sudah direncanakan pada pra-supervisi. Bagaimana menurut Ibu mendengar ini? Saya tentunya sangat luar biasa Pak. Luar biasa sekali karena saya sudah dapat melaksanakan coaching sesuai dengan alurnya Pak. Menurut Ibu, setelah proses coaching yang dilakukan tadi, kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan ke depan? Saya rasa saya akan mengembangkan kehadiran penuh ya Pak untuk coaching selanjutnya, supaya pada saat saya coaching saya merasa nyaman dan dapat menemukan solusi yang terbaik untuk permasalahan yang sedang dia hadapi Pak. Sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan lagi dari proses ini. Apa yang sudah Ibu dapatkan? Baik Pak, dari proses ini saya dapat mengukur diri saya sebagai coach. Terima kasih, saya rasa cukup sekian dalam sesi diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.